Gödel, penemu batas akal dan Tuhan. Einstein itu orang yang nggak gampang kagum. Dia terkenal pelit pujian. Kalau dia bilang seseorang pintar, mungkin maksudnya lumayan. Kalau dia bilang seseorang hebat, mungkin cuma basa-basi. Tapi untuk satu orang ini, Einstein langsung menyerah. Ia bukan hanya memuji, ia bukan hanya menghormati. Ia sampai bilang, alasan saya ke kantor setiap hari hanya untuk berjalan pulang bersama dia. Bayangin, Einstein, ikon kejeniusaan dunia modern, mengaku bahwa salah satu kebahagiaan hidupnya adalah duduk dan ngobrol bareng pria kurus, pendiam, yang namanya bahkan tidak dikenal mayoritas umat manusia. Siapa orang ini? Apa yang kelebihannya? Dan kenapa Einstein sampai segitunya? Mari kita masuk. Si anak kenapa? Namanya Kurt Gödel. Ia lahir tahun 1906 di Brunn, Austria. Dari kecil ia dipanggil Herr Warum, Tuan mengapa. Karena ia selalu mempertanyakan segala hal. Mengapa langit biru? Mengapa angka bekerja? Mengapa Tuhan ada? Pencariannya bukan pencarian biasa, tapi observasi. Karakternya unik, pendiam, observatif, detail, tapi pikirannya liar, abstrak, dan melompat jauh. Ia bukan anak yang ribut atau aktif. Ia lebih seperti anak yang duduk di sudut, tapi memerhatikan segalanya. Saat remaja, ia jatuh cinta pada matematika. Gödel kemudian kuliah di Universitas Wina, dan Wina saat itu adalah pusat dunia filsafat logika. Ada sebuah kelompok legendaris bernama Vienna Circle, lingkaran para pemikir paling tajam dalam logika, matematika, dan sains. Mereka percaya bahwa kebenaran hanya berasal dari logika, observasi, dan verifikasi. Tidak ada ruang untuk metafisika, tidak ada Tuhan, tidak ada jiwa, karena tidak ada yang tidak bisa dibuktikan. Gödel masuk ke sana sebagai anak bungsu, tapi perlahan ia menunjukkan bahwa ia melihat sesuatu yang bahkan para seniornya tidak lihat. Di sana, Gödel menemukan dunianya, sains. Tapi ia juga menemukan kelemahan terbesar dunia itu, ambisi manusia untuk menguasai kebenaran. Gödel menikahi Adele, mantan penari kabaret, lebih tua darinya. Para akademisi awalnya meremehkan Adele. Mereka bilang Adele tidak cukup intelektual untuk Gödel. Tapi justru Adele lah yang menyelamatkan hidup Gödel berkali-kali. Adele lah yang memasakkan makanan, menjaga ritme hidup Gödel, membantu saat depresinya datang, menjadi satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya. Hubungan mereka tidak glamor, tidak romantis dalam standar klasik, tapi sangat manusiawi. Kadang jenius tidak butuh pasangan yang jenius, ia butuh pasangan yang membuatnya tetap hidup. Zaman kegilaan abad 20. Lalu, apa pemikiran jenius Gödel yang membuat Einstein memujinya? Untuk memahami pemikiran Gödel, kita harus memahami dunia tempat ia lahir. Awal abad ke-20 adalah era keajaiban plus kekacauan. Revolusi industri melaju kencang. Matematika sedang berada di puncak rasa percaya diri. Filsafat Eropa optimis bahwa dunia dapat dijelaskan dengan logika murni. Tapi pada saat yang sama, dua perang dunia sedang mendidih. Ideologi besar saling menghantam. Kota-kota Eropa penuh kegelisahan. Seolah dunia sedang berlari kencang tanpa tahu apakah ia sedang menuju masa depan atau tepi jurang. Di tengah semua itu, ada satu proyek besar dalam dunia intelektual. Proyek Hilbert yang digagas David Hilbert. Sebuah ambisi untuk membuat matematika yang sempurna, lengkap, rapi, steril dari kontradiksi. Hilbert percaya dunia bisa dijelaskan dengan logika absolut. Slogannya terkenal, "We must know, we will know." Baginya, matematika itu suci, murni, dan foundation of certainty. Dan di saat itulah Gödel muncul dan meruntuhkan keangkuhan logika Hilbert. Ia robohkan basis intelektualitasnya, incompleteness theorema. Gödel mencapai kejeniusannya pada usia 25 tahun. Ia memporak-porandakan dunia akademis dengan teorinya yang fenomenal. Incompleteness theorem atau teorema ketaklengkapan. Inti teori ini dua.
Teorema pertama. Ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan oleh logika formal. Selalu ada lubang di sistem manapun. Dalam sistem apapun yang cukup kuat untuk menghitung, selalu ada pernyataan yang benar tapi tidak bisa dibuktikan melalui aturan sistem itu. Artinya, tidak ada sistem logika yang komplit. Selalu ada kebenaran yang lolos. Selalu ada kunci yang tidak bisa dibuat oleh kunci itu sendiri. Teorema kedua. Suatu sistem tidak bisa membuktikan konsistensinya sendiri. Matematika tidak bisa menjamin bahwa dirinya bebas kontradiksi. Gödel seolah mau berkata, "Kalian ingin kepastian absolut? Maaf, dunia tidak bekerja seperti itu." Ia membuktikan secara matematis bahwa kebenaran lebih besar dari pembuktian. Ia menunjukkan batas akal manusia, batas sistem formal, batas logika. Dengan kata lain, selalu ada ruang misteri, dan ruang itu bukan kegagalan logika, tapi sifat dasar realitas. Teorema ketak lengkapan Gödel ini meruntuhkan paradigma matematika kala itu. Batas akal, apa makna temuan Gödel? Secara filosofis, Gödel ingin bilang kalau rasionalitas itu penting, tapi tidak total. Tak semua bisa dirasionalisasi. Gödel juga mau bilang kalau logika itu terang, tapi tidak bisa menerangi semuanya. Ada batas yang tak bisa dijangkau terangnya. Bagi Gödel, pengetahuan manusia selalu punya horizon, batas antara yang kita bisa tahu dan yang tidak. Filsafat menyebut ini the limit of reason, batas akal. Gödel membuktikan bahwa kemampuan manusia terbatas secara struktural, sistem berpikir kita tidak pernah lengkap, dan kebenaran lebih luas dari rumus. Ini seperti dunia yang selalu menyediakan pintu rahasia, ruang gelap, dan wilayah yang tidak bisa dipetakan. Di titik ini, Gödel menghubungkan logika dengan eksistensi manusia. Hidup tidak dimaksudkan untuk dipahami seluruhnya. Sebagian memang harus dijalani dalam ketidakpastian. Pertemuan dua jenius, setelah perang, Gödel pindah ke Princeton. Di sana, ia bertemu Einstein, dan mereka cocok. Secara aneh, Einstein suka humor dan humanis. Gödel sangat serius dan abstrak. Tapi saat ngobrol, mereka seperti dua planet yang masuk orbit yang sama. Setiap sore, mereka berjalan pulang bersama. Membahas hal-hal seperti, apa itu waktu? Apakah realitas punya struktur? Apakah dunia bisa sepenuhnya dipahami? Einstein merasa Gödel memahami lapisan terdalam realitas yang bahkan fisikawan lain tidak lihat. Mereka bukan hanya teman, mereka adalah dua kesadaran yang menyentuh misteri yang sama dari dua arah berbeda. Pertemanan dengan Einstein membuat Gödel menemukan solusi relativitas Einstein yang menghasilkan alam semesta dengan waktu yang melingkar. Artinya, time travel ke masa lalu secara matematis mungkin. Ini matematika murni. Gödel berani mengatakan, waktu bukan sesuatu yang objektif. Ia bisa bengkok, ia bisa berputar. Einstein menyebut Gödel sebagai the rational mind at its purest form. Teori ketuhanan Gödel, selain berkutat pada teori matematika, Gödel secara mengejutkan merambah pembahasan soal ketuhanan. Ini bagian paling kontroversial. Di era ketika ilmuwan menertawakan agama, Gödel malah membuat pembuktian matematis tentang keberadaan Tuhan. Gödel percaya 3 hal. Dunia terlalu terstruktur untuk disebut kebetulan semata, logika memiliki akar transenden, matematika seperti bahasa yang memantulkan sesuatu yang lebih tinggi. Bagi Gödel, eksistensi Tuhan adalah konsekuensi dari kesempurnaan logika itu sendiri. Ada sifat-sifat positif sempurna, tidak ada kontradiksi antara mereka, maka Tuhan harus ada. Ini bukan, aku percaya Tuhan karena aku diajari. Tapi, aku percaya karena itu paling masuk akal secara ontologis. Gödel tidak memaksa orang untuk percaya. Ia hanya menunjukkan bahwa di ujung logika, ada sesuatu yang logika tidak bisa jelaskan. Dan itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa realitas lebih luas dari akal manusia. Gödel anti dogma, anti institusi. Tapi ia percaya pada Tuhan, jiwa, dan kehidupan setelah mati. Ia yakin kematian bukan akhir,
Gödel dan AI. Di era AI yang terasa seperti mesin serba tahu, Gödel muncul sebagai suara dari masa lalu yang mengingatkan bahwa kecerdasan, baik manusia maupun mesin, selalu punya lubang bawaan. Teorema ketaklengkapan menunjukkan, dalam sistem formal apapun, selalu ada kebenaran yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan oleh sistem itu sendiri. Jika logika tidak lengkap, maka algoritma yang dibangun di atas logika akan mewarisi retakan yang sama. Karena AI sama dengan logika formal. Dan logika formal tunduk pada batasan Gödel. Mesin tidak bisa memahami dunia sepenuhnya, apalagi memahami manusia sepenuhnya. Gödel seakan berpesan, kita boleh membangun mesin pintar, tapi kita jangan lupa, sebagian dari hidup memang tidak bisa diformulasikan. Ada ruang yang hanya bisa dijalani manusia, ruang yang retak, salah, tidak sempurna. Disitulah kemanusiaan hidup. Gödel mungkin tidak sepopuler Einstein, tidak seikonik Newton, tidak semistis Tesla, tapi ia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan siapapun sebelumnya. Ia membuktikan bahwa dunia tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, karena dunia memang tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya dipahami. Gödel adalah bukti bahwa pikiran manusia bisa mencapai langit, tapi tetap akan menemukan titik di mana ia harus berhenti. Dan mungkin di sanalah, diam-diam Tuhan menunggu